Kenalkan, nama saya Amanda Trindra Ramadhani. Saya berasal dari kelas B Palembang dengan NIM 03011 2825 338. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum fisika saya, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Insinyur Sarino MSc. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai percobaan pertama, yaitu mengenai besaran dan satuan mekanik. Pada percobaan pertama, tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami konsep besaran dan satuan serta mampu melakukan konversi antar berbagai satuan. Dan yang kedua yaitu mahasiswa dapat menggunakan alat ukur mekanik dengan benar untuk mengukur panjang, massa, dan waktu. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menghitung ketidakpastian pengukuran dan menentukan nilai terbaik dari data hasil pengukuran. Untuk dasar teori, saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang, hanya intinya saja, yang dimana mengenai pengukuran. Pengukuran ini merupakan suatu proses yang membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan standar. Dan juga besaran secara umum, yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka yang terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Yang dimana si besaran pokok ini merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara independen, dan kalau yang besaran turunan itu diperoleh dari kombinasi matematis besaran pokok seperti luas, volume, kecepatan, dan gaya. Selanjutnya mengenai laporan jalannya percobaan, yang dimana prosedur menggunakan jangka sorong. Jadi yang pertama, pastikan jangka sorong dalam kondisi bersih, bebas debu, dan tidak berkarat. Yang kedua, pastikan rahang sorong tidak terkunci sehingga dapat digerakkan dan bebas. Yang ketiga, geser rahang ukur untuk membuka celah pengukuran, kemudian letakkan benda yang seakan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Pastikan benda terjepit dengan stabil lalu kunci rahang sorong agar hasil pengukuran tidak berubah. Dan yang terakhir, lakukan pembacaan skala utama dan skala Nonius, kemudian olah hasil pengukuran menggunakan metode sesatan taksiran. Untuk prosedur dari pengukuran si jangka sorong itu yaitu gunakan neraca analitis, neraca balance, dan neraca tigalengan untuk mengukur massa benda yang telah disiapkan. Yang kedua, letakkan benda uji di atas piringan neraca secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan pembacaan. Dan yang ketiga, untuk neraca digital, baca nilai massa yang ditampilkan pada layar setelah angka stabil. Yang keempat, untuk neraca tigalengan, geser anak timbangan pada setiap lengan sehingga pointer kembali berada di tepat pada garis 0. Yang kelima, catat nilai massa berdasarkan angka yang ditampilkan neraca atau hasil penjumlahan posisi anak timbangan. Dan yang keenam, lakukan pengukuran sebanyak 2 atau 3 kali untuk memperoleh hasil yang konsisten dan lebih akurat. Untuk prosedur pengukuran waktu, itu menggunakan stopwatch analog atau digital untuk mengukur waktu yang dibutuhkan suatu benda saat dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Lakukan pengukuran masing-masing sebanyak 10 kali. Yang kedua, olah data hasil pengukuran menggunakan metode nilai rata-rata dan perhitungkan sesaat untuk data jamak. Dan yang terakhir, bandingkan hasil pengukuran dari kedua jenis stopwatch untuk melihat perbedaan ketelitian konsistensinya. Ini berdasarkan dokumentasi kami pada percobaan 1, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, percobaan kelima, percobaan keenam, percobaan ketujuh, percobaan ke-8. Nah, setelah kita dapat dari hasil praktikum ini, kita dapat data, yang dimana ini datanya, yang dimana 9,55 ini merupakan hasil ukuran pada percobaan pertama, yang kedua itu ada 8,02, yang ketiga ada 9,01, yang keempat ada 9,02, yang kelima ada 9,02, yang keenam ada 9,01, dan yang seterusnya. Dan juga ini data yang 0,33 ini merupakan hasil dari si data pertama dikurangi dengan rata-rata hasil seluruh itu dijumlahkan, kemudian dikuadratkan, sehingga menghasilkan angka yang berbentuk 0,33 dan sebagainya. Itu bisa digunakan menggunakan Excel dan juga ada rumusnya. Selanjutnya mengenai grafik. Ini grafik untuk jangka sorong, yang dimana ini menjelaskan mengenai yang bagian bawah ini yang 1 sampai 8, yang ini merupakan percobaannya, sedangkan yang
bagian samping sini merupakan hasil dari data percobaan 1-8. Baik, selanjutnya mengenai bab kedua. Bab kedua ini merupakan mengenai percobaan elastisitas, yang dimana tujuan dari si elastisitas ini untuk memahami dan menerapkan hukum Hooke tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada bahan elastis. Yang kedua, menentukan konstanta elastisitas suatu bahan melalui percobaan dengan pembebanan bertahap. Yang ketiga, menghitung modulus Young sebagai karakteristik sifat elastisitas material dari data pengukuran. Untuk dasar teori, saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang. Untuk secara umumnya saja, elastisitas ini merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Contoh seperti ikat rambut apabila kita tarik seperti ini, dan kita lepaskan, dia akan kembali seperti ukuran semula. Nah, sedangkan hukum Hooke ini menyatakan bahwa dalam batas elastisitas, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya, yang bisa kita rumuskan sebagai F sama dengan K kali delta X, yang dimana K ini merupakan konstanta pegas yang berhubungan dengan modulus Young melalui K tersebut. Untuk laporan jalannya percobaan ini, yang pertama, kami menyiapkan alat berupa statis, pegas, beban, serta jangka sorong. Selanjutnya, pegas digantungkan pada statif. Kemudian kami mengukur panjang awal pegas tanpa beban. Setelah itu kami memasang beban pertama, yaitu 1 kilo, dan mengukur panjang baru dari si pegas. Kemudian beban ditambahkan secara bertahap, dan panjang pegas dicatat setiap penambahan beban dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh, kami menghitung pertambahan panjang untuk setiap variasi massa. Selanjutnya, kami membuat grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Jika grafik menunjukkan garis lurus, maka pegas memenuhi hukum Hooke. Terakhir, kami menghitung nilai konstanta pegas. Berikut dokumentasi dari laporan kami. Ini di saat kami belum menambahkan beban apapun bentuk panjang awalnya. Kemudian kami menambahkan panjang beban 0,5 kilo dan panjangnya berubah. Selanjutnya kami menambahkan beban lagi 0,5 kilo lagi sehingga bebannya menjadi 1 kilo. Dan seterusnya sehingga sampai ke beban per 2 kilo. Dan ini merupakan hasil percobaan dan perhitungan data. Kami mendapatkan panjang awalnya itu 5,3 dan juga kami ubah ke meter. Dan ini datanya, ini kan panjang per awal. Yang ini merupakan panjang akhir, yang dimana yang 7 cm ini merupakan setelah ditambahkan beban 0,5 kilo, 9 itu setelah ditambahkan beban 1 kilo, 11 setelah ditambahkan beban 1,5 kilo, dan 13 itu setelah ditambahkan 2 kilo. Nah, selanjutnya ini hasil dari grafik percobaan tersebut menunjukkan bahwa grafiknya itu naik. Setiap percobaan pada bab ketiga, saya akan membahas mengenai viskositas. Jadi tujuan dari praktikum viskositas ini yaitu untuk memahami konsep viskositas sebagai ukuran kekentalan fluida dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mengukur koefisien viskositas fluida menggunakan metode bola jatuh berdasarkan hukum Stokes. Dan yang ketiga, menentukan kecepatan terminal bola dalam fluida viskos dan menghitung viskositas dinamik serta kinematik. Untuk dasar teori dari viskositas ini, saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang, secara umum saja. Viskositas ini merupakan sifat fluida yang menyatakan kekentalan atau resistensi internal terhadap aliran, yang disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul dalam zat cair dan tumbukan molekul dalam gas. Selanjutnya, pada percobaan kami, ini merupakan prosedur dari praktikum kami. Yang pertama, kami menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ada tabung gelas berisi 2 jenis cairan, yaitu air dan minyak, kelereng, penggaris, stopwatch, serta jangka sorong. Kemudian, kami mengukur diameter kelereng menggunakan jangka sorong untuk memperoleh nilai jari-jari kelereng secara tepat. Selanjutnya, kami mengukur ketinggian cairan di dalam tabung sebagai acuan jarak pengamatan. Setelah itu, kami menjatuhkan kelereng secara perlahan ke dalam cairan dan membiarkannya bergerak ke bawah hingga mencapai kecepatan stabil. Kemudian, kami menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu yang diperlukan
kelereng untuk bergerak dari titik pengamatan pertama ke titik pengamatan kedua setelah mencapai kecepatan terminal. Selanjutnya, kami mengulangi proses sebanyak 3 kali pada masing-masing cairan agar data yang diperoleh lebih akurat dan konsisten. Setelah itu, kami menghitung kecepatan gerak kelereng. Dan yang terakhir, kami mencatat seluruh hasil pengamatan dan menganalisis data untuk menentukan cairan yang memiliki viskositas paling besar, sehingga dapat diketahui cairan mana yang paling kental. Ini untuk dokumentasi dari praktikum kami. Ini kami mengukur kelerengnya terlebih dahulu. Selanjutnya kami mencoba pada air menjatuhkan si kelereng tadi ke dalam air. Dan yang ini percobaan menjatuhkannya dalam minyak. Setelah melakukan praktikum tersebut, didapatkanlah hasil data ini, yang dimana tadi saat mengukur kelereng itu kelerengnya berdiameter 2,095, yang dimana kalau diubah dalam meter dibagi 100 menjadi 0,02095. Dan untuk masanya, massa si kelereng ini terdapat pada 0,008 kilo, dan volumenya yaitu 4,81 sekian meter kubik. Dan di sini bisa dilihat apabila pada percobaan air, tinggi jatuhnya itu diukur, yang dimana air ini diukur, jadi memiliki ketinggian 19,2, dan untuk waktu jatuh si kelereng ini, yaitu berkisar pada 0,21 detik, dan kecepatan jatuhnya yaitu 0,9142 sekian. Untuk gravitasinya 9,8 karena kami menggunakan secara umum yaitu pada ketinggian 9,8, dan massa jenis kelerengnya yaitu ada di angka 660,98 sekian. Untuk pada percobaan minyak, memiliki ketinggian si minyaknya yaitu ada 18,3 cm, dan untuk waktu jatuh si kelereng pada minyak itu ada di 0,45 detik. Oke, selanjutnya bab keempat yaitu mengenai percobaan pada Osborne-Reynolds, yang dimana tujuan dari praktikum Osborne ini yaitu mengidentifikasi dan membedakan karakteristik aliran laminer, transisi, dan turbulen dalam pipa melalui visualisasi zat warna. Yang kedua, menghitung bilangan Reynolds sebagai berbagai kondisi aliran berdasarkan pengukuran debit, kecepatan, dan temperatur fluida. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara debit aliran, kecepatan fluida, dan rezim aliran yang terbentuk. Untuk secara umum dasar teori si Osborne-Reynolds ini, jadi percobaan Osborne-Reynolds ini digunakan untuk memahami perilaku aliran fluida dalam pipa dengan mengamati respon fluida terhadap perubahan debit serta pengaruh viskositas terhadap kestabilan aliran. Baik, selanjutnya pada prosedurnya itu, yang pertama, kami menyiapkan seluruh alat yang diperlukan yang seperti pipa transparan, tangki air, katup pengatup aliran, dan wadah penampung. Setelah itu, kami memastikan bahwa semua komponen telah terpasang dengan benar dan juga aman. Selanjutnya, kami mengisi tangki dengan air yang telah diberi pewarna agar aliran fluida lebih mudah diamati. Yang keempat, kami kemudian memastikan bahwa tidak terdapat gelembung udara ataupun gangguan lain dalam pipa yang dapat memengaruhi kelancaran aliran. Yang kelima, kami membiarkan air berwarna mengalir ke dalam tabung berisi kelereng hingga penuh sambil memastikan bahwa tidak ada gelembung udara yang tertinggal. Yang keenam, kami membuka katup untuk mengeluarkan air melalui bagian bawah tabung kelereng dan membiarkannya mengalir sampai pipa terisi penuh secara merata tanpa gelembung. Yang ketujuh, kami menampung air yang keluar ke dalam gelas ukur lalu mencatat volume air serta waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tersebut. Terakhir, kami mengulangi seluruh proses percobaan itu sebanyak 3 kali untuk memperoleh data yang lebih akurat dan juga konsisten. Untuk hasil dari pengamatan kami, diperolehlah data sebagai berikut, yang dimana volume tampungan itu terdapat 3,7 liter, yang apabila diubah menjadi meter kubik menjadi 0,0037, dan waktunya yaitu 60 detik, dan debitnya volume dibagi waktu menghasilkan 6,1666 sekian.
Dan juga bisa dilihat dari data ini, inilah hasil dari percobaan praktikum kami, yang diperoleh grafiknya sebagai berikut. Dan yang terakhir, bab kelima, kami membahas mengenai Bernoulli. Jadi tujuan dari praktikum Bernoulli ini untuk mengukur distribusi pressure head, velocity head, dan total head pada berbagai titik sepanjang saluran dengan diameter berbeda. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan fluida sesuai dengan prinsip kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Dan yang ketiga, menghitung kehilangan energi dalam aliran real dan membandingkannya dengan teori aliran ideal. Untuk dasar teori, secara umum, persamaan Bernoulli merupakan persamaan fundamental dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan elevasi pada aliran fluida ideal. Selanjutnya, untuk laporan percobaannya, yang pertama, kami menyiapkan alat percobaan yang terdiri atas hydraulic bench dan perangkat uji Bernoulli. Yang kedua, kami menghubungkan selang pada sistem supply aliran bench. Selanjutnya, kami menutup tuas penutup untuk melakukan pengukuran volume awal. Yang ketiga, setelah volumenya diketahui, kami membuka kembali tuas penutup dan membuka katup udara untuk mengeluarkan udara dari saluran. Setelah seluruh udara keluar, katup udara dikencangkan kembali agar sistem tertutup rapat. Lalu, kami menyalakan pompa sehingga air mulai mengalir dari tangki menuju pipa uji Bernoulli. Dan yang kelima, setelah aliran stabil, kami mengamati tinggi kolom air pada setiap manometer serta mencatat waktu pengukuran menggunakan stopwatch. Yang keenam, untuk meningkatkan ketelitian data, kami mengulangi proses percobaan sebanyak 3 kali dan kami mencatat hasil dari data tersebut yang meliputi data-data tersebut. Yang ketujuh, tinggi kolom air pada masing-masing manometer. Yang ke-8, waktu pengukuran yang diperlukan untuk menentukan kecepatan aliran. Setelah seluruh data diperoleh, kami melakukan analisis terhadap hasil pengamatan untuk memahami karakteristik aliran berdasarkan prinsip Bernoulli. Dan ini dokumentasinya. Dan pada praktikum tersebut diperolehlah data sebagai berikut, yang dimana pada data pertama itu pada nomor potongan H1 terdapat volume pada tangking di hydraulic bench yaitu ada 4.650. Dan selanjutnya pada volume pada tangki hydraulic bench yang menjadi liter itu dibagi 1.000 yang menghasilkan 4,65. Dan yang ketiga itu dibagi dengan 1.000 lagi menjadi 0,00465. Dan untuk waktu pengisian detiknya itu ada waktu pengisiannya ada di 30 detik. Flow rate-nya yaitu itu volume pada tangki hydraulic bench itu dibagi dengan waktu pengisian yang menghasilkan 0,00015550. Dan untuk ketinggiannya itu berbeda-beda. Pada percobaan pertama ada 160, percobaan kedua 175, percobaan ketiga ada 160, percobaan keempat ada 145, percobaan kelima ada 125, dan percobaan terakhir itu ada 170. Dan bisa dilihat pada tabel tersebut. Bisa dilihat hasil dari pengamatan kami di tabel ini. Dan untuk percobaan kedua itu sama saja seperti pada percobaan pertama, namun datanya berbeda dan menghasilkan data ini. Dan untuk grafiknya itu seperti ini. Dan ini grafik pada percobaan kedua. Baik, itu saja presentasi saya. Kita dapat menarik kesimpulan dari praktikum ini yang dimana penggunaan jangka sorong memberikan hasil pengukuran yang akurat apabila
dilakukan dengan prosedur yang benar, terutama dalam membaca skala utama dan skala nonius. Pada percobaan elastisitas, hukum Hooke terbukti berlaku di mana gaya yang diberikan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas selama pegas bekerja dalam batas elastisitasnya. Dari hubungan tersebut, konstanta pegas dapat ditentukan secara eksperimen dengan tingkat ketelitian yang baik. Dan selanjutnya, pada pengukuran viskositas, itu menggunakan metode bola jatuh. Pada hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh melalui suatu cairan, semakin tinggi viskositas cairan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori bahwa fluida dengan viskositas besar memberikan hambatan lebih besar terhadap gerak benda di dalamnya. Selanjutnya, pada nilai bilangan Reynolds yang diperoleh dari percobaan aliran fluida memungkinkan klasifikasi jenis aliran apakah laminar, transisi, atau turbulen. Informasi ini sangat penting dalam analisis aliran pada pipa dan saluran dalam bidang teknik sipil. Selain itu, penerapan persamaan Bernoulli dalam percobaan menunjukkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan elevasi pada aliran fluida ideal sehingga membantu dalam memprediksi perubahan energi fluida sepanjang alirannya. Secara keseluruhannya, rangkaian praktikum ini berhasil menghubungkan teori dasar dengan penerapan praktis di laboratorium sehingga meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep fisika teknik sipil serta melatih kemampuan pengukuran, pengolahan data, dan analisis yang diperlukan dalam dunia kesinsinyuran. Baik, itu saja presentasi video mengenai laporan praktikum saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.